Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Pada kesempatan hari ini tepat tanggal 1 bulan 10 rutin di tempat penitipan abu jenazah dan juga foto dari almarhum dan almarhumah di Balai Kenangan Kebahagiaan di Mahwiara Mojopahit melakukan pelimpahan jasa yang ditujukan untuk arwah-arwah yang abu maupun fotonya dititipkan di tempat ini. Marilah kita bersama-sama kita panjatkan doa dan harapan, kita berikan pelimpahan-pelimpahan jasa untuk mendukung arwah-arwah yang belum terakhir di alam bahagia akan segera menikmati kebahagiaan, kedamaian, dan kebahagiaan. Kita puji, kita agungkan, kita muliakan Tuhan Yang Maha Esa dengan pujian Pandana halaman 3 bersama-sama. Namo Sangyang Adi Budaya, Namo Sangyang Adi Budaya, Namo Sangyang Adi Budaya, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Sabbe Bodhisattvaya Mahasataya, Namo Sabbe Bodhisattvaya Mahasataya, Namo Sabbe Bodhisattvaya Mahasataya. Agar para arwah selalu mendapatkan ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan, kita bimbing menyatakan pelindungan Buddha, Dharma, dan Sangha. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami, Dutiyampi Buddhang saranang gacchami, Dutiyampi Dhammang saranang gacchami, Dutiyampi Sanghang saranang gacchami, Tatiyampi Buddhang saranang gacchami, Tatiyampi Dhammang saranang gacchami, Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Perenungan akan Buddha, Dharma, dan Sangha secara singkat. Ite pesa bhagawa arahang sama sambuddha wicacarana sambanno sugato loka widu anutaro purisa dhamma sarati sata dewa manusanang buddha bhagawati. Swakato Bhagavata Dhammo Sanditiko Akaliko Ehipasiko Opanayiko Pacatang Wedi Tapo Vinyuhite. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangham, Ojo Patipanno Bhagavato Sawaka Sangham, Nyaya Patipanno Bhagavato Sawaka Sangham, Samicit Patipanno Bhagavato Sawaka Sangham, Yadidang Satari Purisa Yugani Atta Purisa Pugala Esa Bhagavato Sawaka Sangham, Ahuneo Bahuneo Dakineo Anjalikaraneo Ajutarang Punya Ketang Lokasati. Kita renungkan anicca wata sangkara, segala sesuatu yang terbentuk tidak kekal adanya. Kita ulang untuk memercikan air di foto maupun di abu. Halaman 34. Anicca wata sangkara
citwa niro janti tesang upasama syukur sabe sata marantica mari suca mari sare tate wahang mari sami nati me tasang sayom aniccawa tasangkara upadawa yadamina upacitwa niro janti tesang upasama syukur sabe sata marantica mari sojam mari sare tate wahang mari sami nati me tasam sayom. Marilah kita senak dalam sikap hening, kita merenung tentang sabda-sabda Buddha yang akan memberikan pengertian dan pemahaman tentang hakikat kehidupan. Siapapun tanpa kecuali akan mengalami kematian. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha. Jasmani ini terbuat dari tulang-tulang yang ditutup daging dan darah. Di situ tempatnya kelapukan, kesombongan, dan kepalsuan. Hancur leburlah badan jasmani, terhentilah pencerapan, dinginlah semua perasaan, berakhirlah sesuatu yang terjadi pada paduan unsur, dan tibalah kesadaran pada titik terakhir. Kematian datang tanpa diundang, pergi tanpa diminta. Sesungguhnya kematian entah datang dari mana. Kematian singgah barang beberapa hari, melalui satu jalan kematian datang, melalui jalan lain kematian pergi. Meninggal sebagai manusia, seseorang menjalani kehidupan berikutnya. Seperti kematian datang, begitu pula kematian pergi. Mengapa meski bersedih dan takut? Sabbi sata bhavantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap hening, sikap merenung selesai. Sadu, sadu, sadu. Kita baca tentang pengertian kematian dan upacara duka di dalam agama Buddha, halaman 49 sampai 50. Kita baca huruf besarnya. Umat Buddha memahami kematian sebagai satu proses yang wajar dialami setiap manusia, makhluk yang dilahirkan. Ritual duka dalam agama Buddha tidak bertujuan menghibur atau mengantar arwah mendiang, melainkan terpusat pada bagaimana mengkondisikan batin
agar berada dalam kondisi positif, baik bagi sanak keluarga yang ditinggalkan maupun bagi mendiang, dan terutama melaksanakan pelimpahan jasa bagi mendiang. Dalam pandangan agama Buddha, setiap perbuatan selalu didahului kehendak, baik atau buruk, dan berpotensi menghasilkan akibat yang baik dan buruk pula, yang disebut dengan benih karma. Kondisi batin yang bersifat senang, tenang, penuh kasih adalah sebuah ladang yang subur bagi tumbuhnya benih karma baik. Sebaliknya dengan kondisi batin negatif seperti penyesalan, cemas atau sedih akan membuat benih karma buruk mudah tumbuh. Itulah intisari dari apa yang disebut sebagai hukum karma. Dengan mengkondisikan batin agar positif, mendiang yang mungkin saja telah di alam menderita diharapkan dapat memulai kehidupan baru yang lebih baik, sedang keluarga yang ditinggalkan dapat melanjutkan kehidupan tanpa beban. Pelimpahan jasa berarti setelah melakukan satu kebajikan, seseorang melimpahkan jasa kebajikan tersebut kepada makhluk lain. Pelimpahan jasa merupakan cara untuk membuka peluang bagi makhluk lain agar berbuat kebajikan sendiri, yakni dengan merasa ikut berbahagia atas kebajikan yang dilakukan si penyalur jasa. Para makhluk di alam yang rendah tidak dapat membuat jasa kebajikan baru dan hanya hidup dengan jasa yang diperoleh dari dunia ini. Ketika mereka mengetahui bahwa sanak keluarganya melakukan perbuatan baik, maka diharapkan mereka ikut bergembira. Hal ini seperti seorang anak yang menuntut ilmu di kota lain dan memberitakannya kabar kelulusan kepada orang tuanya, sehingga mereka merasakan kebahagiaan. Ini disebut pikiran ikut berbahagia atau ikut bergembira atas kebahagiaan orang lain, yang merupakan salah satu perbuatan baik lewat pikiran. Dengan munculnya pikiran ikut berbahagia, berarti mendiang telah melakukan perbuatan baik sendiri, sehingga membantu telah di alam yang lebih baik. Seseorang yang menyalurkan jasa kebajikan berarti melipat gandakan jasanya sendiri. Entah orang yang dituju dapat menerima atau memanfaatkan jasa kebajikannya maupun tidak. Karena selain telah berbuat jasa kebajikan itu sendiri, ia melakukan satu kebajikan lain lagi, yaitu berniat atau berkehendak agar makhluk lain berbahagia dan ikut berbuat kebajikan. Pelimpahan jasa kebajikan ini dapat diibaratkan seperti penyulutan api dari satu pelita ke pelita yang lain, yang akan menambah terang kondisi batin seseorang. Demikianlah rangkaian pembawaan doa dan pelimpahan jasa yang ditujukan untuk leluhur-leluhur yang abu maupun fotonya dititipkan di Balai Kenangan Kebahagiaan di Mahawiara Mojopahit, yang rutin dilakukan 1 bulan 2 kali. Semoga benar-benar membantu perjalanan arwah, mengkondisikan para leluhur untuk tadi alam bahagia. Sabbe sarta bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sadu, sadu, sadu.